Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulurku yang berbahagia, kemarin kita telah sampaikan bahwa Padma atau cakra sesungguh dalam perjalanan laku samadhi atau dalam meditasi. Perjalanan rasa kita supaya mampu mencapai pada otak dengan cara menarik nafas dari Padma yang terakhir di dalam otak. Yang samadhi tersebut dinamakan samadhi manunggaling kawula Gusti. Karena hal itu, maka adanya rasa tujuh tersebut digambarkan dalam perlambang resi atau dewa. Mengapa? Karena memiliki kesaktian yang tiada tanding, namun sudah mampu mupus dari keinginan dunia. Sehingga kehidupannya memang telah menjauh dari gemerlap dunia. Di dalam Mahabharata, tujuh rasa tersebut disimbolkan dengan nama: satu, Bharatwaja; kedua, Kaswapa; yang ketiga, Gutama; yang keempat, Wiswamitra; yang kelima, Jamadagni; yang keenam, Wasita; dan yang ketujuh, Atri. Sedulurku, nama simbolisasi untuk menerangkan adanya rasa pitu dalam jasmani atau dalam hongga atau pada badan kita, yang tak lain adalah sebuah perjalanan samadhi yang tergambarkan pada layang kawi dan layang wiwaha. Sedang dalam layang kawi, nama tersebut adalah satu, Rama Parasu; yang kedua, Empu Kanwa; yang ketiga, Janaka; yang keempat, Winaya atau Narada; yang kelima, Anggira; yang keenam, Wasita; dan yang ketujuh, Atri. Sedangkan dalam layang kawi termaktub nama-nama: satu, Narada; dua, Pathuk; tiga, Kanwa; empat, Anggesti; yang kelima, Tamburu; yang keenam, Janaka; yang ketujuh, Jamadagni atau Parasurama. Perputaran Padma yang menjadi laku samadhi tersebut juga menjadi simbol perjalanan dalam laku asmara. Maka dalam bahasa Jawa ada pepatah, lamun cinegah bisa dadi pedah, lamun kelantur bakal dadi batur. Artinya adalah bila Padma tersebut kita mampu mencegah akan faedah samadhi, namun bila kita turuti si Padma menghasilkan teman karena penuh dengan olah asmara yang nantinya akan tumbuh batur atau teman atau anak yang juga disebut dalam bahasa halusnya yoga. Sedang ahli samadhi disebut yogis atau ahli yoga. Simbol tujuh ini banyak sekali kita temukan, bahkan pada gunung di Awang Uwung. Gunung bertingkat 7 tersebut paling atas pada layang kawi
disebut tempat Bathara Guru. Gunung Tujuh itu adalah lambang adanya Padma. Pada Layang Kawi disebutkan Gunung Tujuh adalah 1 Mahendra, 2 Malaya, 3 Sakya, yang keempat Suktiman, yang kelima Reksawan, yang keenam Windyu, dan yang ketujuh Patra atau Paripatra. Kalau di Ponorogo, sebelum kita memasuki makam Bathara Katong, kita juga akan melalui gapura yang berjumlah 7. Sedulurku, bintang Kemukus juga disebut bintang berekor atau komet. Pada Serat Jongko Joyoboyo ini menerangkan adanya bintang Kemukus terjadi 100 tahun sekali atau 1 abad lamanya. Padahal menurut perhitungan Primbon Horizon Ada Makna, bintang Kemukus muncul kurang dari 100 tahun sekali, yakni 76 tahun sekali hingga 90 tahun. Bintang Kemukus akan muncul kembali. Serat Jongko Joyoboyo menuliskan ada beberapa nama yang akan menjadi ratu tanah Jawa beserta identitas tempat tinggal hingga keraton di tanah Jawa. Ratu tanah Jawa tersebut berumur 33 tahun. Ini hampir mirip dengan kekuasaan Pak Harto ini ya. Pak Harto 32 tahun, ini 33 tahun. Kalau Pak Harto kurang 1 tahun berarti meh podo. Mari kita simak kalimat yang menyatakan adanya Ratu Tanah Jawa dan kedatonnya tersebut. Kemarin di video sebelumnya telah kita bahas hal ini, namun ada baiknya kita ulangi. Yang pertama adalah Heru Cokro aran Satrio Kesampar Kesandung. Akeh wong podo ketambuhan asli saka Katonggo Kapethak, akedaton ing Pudak Sinumpet. Yang kedua, Heru Cokro Katonggo Kacepit muncul dari alas Ketonggo Kacepit, akedaton di Pudak Sategal. Sedangkan yang ketiga, Heru Cokro Hasmoro Kingkin semu Andamar Wulan, akedaton ing Kadiri, bayare 500 real ing setahun. Dahare mung saka pametu tapak astane dewi, adus keringet ing sadina-dina tanpa kendhat. Di sini kita melihat gelar raja atau ratu tanah Jawa semua memiliki nama Heru Cokro. Selain itu juga ada kalimat yang sama, yaitu Katonggo dan Pudak. 3 kalimat yang sama ini mari kita kupas dan kita uraikan artinya terlebih dahulu. Heru Cokro, maknanya Heru adalah mustika, juga berarti manahiro, manik, mani atau rasa. Sedang kalimat Cokro artinya adalah perputaran. Katonggo berarti kat onggo, ka awak, ka badan, ka sariro atau ing sariro pada jasmani. Pudak adalah bunga tumbuhan pandan duri. Zaman dahulu pudak amat digemari untuk ungkup nyamping karena baunya yang wangi dan mampu menyebar. Pandan duri, meski tumbuhan pandan adanya yang tinggi, itu paling banter 2 meter dengan akarnya ada di atas. Maka di dalam Serat Jongko Joyoboyo dituliskan dengan bentuk simbol, sebab pohon pandan duri merupakan bentuk tumbuhan yang aneh karena sungsang. Pada umumnya tumbuhan akarnya ada di bawah dan menancap pada tanah.
Tapi pohon pandan duri ini akarnya berada di atas dan menancap pada awang-awang. Keadaan yang demikian pada pandan duri dan bunga pudaknya tak beda dengan sebutan waringin sungsang yang disimbolkan sebagai akar manusia yang berada di atas. Meski hal ini tidak nampak tapi bisa dipelajari. Bahkan bila pudak bunga pandan duri ya maksudnya pudak itu bunga pandan duri. Bila bunga pandan duri ini mau megar, wujudnya tak ubahnya seperti mayat yang telah dikafani. Maka biasanya pudak ini dijadikan simbol mayat atau layon yang maknanya bila telah menuju alam langgeng atau kasid dan jati tinggal mayat, namun bisa menimbulkan bau yang harum. Tapi yang dimaksud dalam serat Jongko Joyoboyo ini adalah warna putihnya. Sedangkan tempatnya ada pada kaluhuran yang tertutup sehingga disebut sinumpet. Arti yang tepat adalah otak, karena otak adalah mustika rasa, sarana berpikir dan punjer dari segala ilmu pengetahuan. Maka dengan otak dan kepandaian berguna untuk menjaga kedamaian hidup dan menjaga keselamatan. Terlebih bila kepandaian tersebut disambungkan dengan kaidah keagamaan atau pengetahuan ketuhanan, maka yang didapatkan adalah kemuliaan dan kaluhuran. Selanjutnya, makna satrio adalah bagian dari kasta atau tataran golongan di masa itu, yakni ada Sudra, Waisya, Satria, dan Brahmana. Satria adalah kasta yang memegang tampuk pemerintahan dan negara agar tercipta kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Maka para satria harus bisa memberikan keadilan pada rakyat dengan pertimbangan hukum dan kebijaksanaan. Sedulurku yang berbahagia, untuk video kali ini kita cukupi sekian. Teriring ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan.